Kenapa sih sebagian besar orang itu, nggak suka sama program pemerintah itu yang boros, yang ngabisin anggaran tuh gede-gede? Kenapa alasannya? Yaitu ini teman-teman. Nah di tahun 2027 pemerintah tuh bayar bunga utang. Bunga utang guys, itu 650 triliun. Ini hanya bunganya aja teman-teman ya. Belum pokoknya, itu udah banyak banget teman-teman. Nah inilah, salah satu alasan kenapa, sebagian besar orang itu nggak suka sama program boros ya. Ya kalau zaman dulu itu bangun IKN, terus bangun jalan-jalan tol gitu ya. Terus kalau yang sekarang MBG, Koperasi Merah Putih itu kan boros anggaran teman-teman ya. Alasannya ini guys. Nah di sini faktanya teman-teman ya, yang katanya tuh programnya itu dari efisiensi, yang dari apa namanya, dana yang seharusnya dikorupsi katanya kayak gitu ya. Ternyata dari utang, guys. Nah, ini pemerintah mau tarik utang lagi 876 triliun. Yang berita yang lalu mau bangun berapa ribu SPPG lagi, ya gitu ya. Nah, oke guys, inilah alasan kenapa orang-orang itu nggak suka sama program yang boros. Nah, kalau utang Indonesia naik, tentu aja Indonesia akan bayar bunga utangnya naik. Nah, kalau bunga utang yang naik, otomatis pemerintah itu harus mencari sumber dana untuk bayar bunga utang. Nah, caranya gimana? Caranya salah satu cara adalah naikin pajak. Naikin pajak atau nyiptain objek pajak baru. Ya, nyiptain objek pajak baru kayak pejalan kaki mau dipajekin, padel dipajekin. Nah, ya nambah lagi lah objek-objek pajak atau naikin pajak yang udah ada. Misalnya PPN dinaikin, misalnya pajak kendaraan motor naikin, misalnya pajak bumi naikin kayak gitu, guys. Nah, cara yang kedua adalah ngurangi subsidi. Ya Pertalite dibatasi, terus misalnya gas 3 kilo yang subsidi itu dibatasi, harga harga listrik, subsidi listrik dibatasi atau harga listrik naik kayak gitu. Nah, tentu aja ya hal-hal tersebut itu merugikan kita. Bener gak sih? Nah, subsidi dikurangin, biaya-biaya jadi naik kayak gitu ya, kan merugikan kita. Kayak gitu, guys. Nah, itulah alasan kenapa kalau utang naik itu merugikan rakyat. Kayak gitu guys ya. Yang nikmati belum tentu kita, tapi kita yang tanggung. Contoh misalnya yang dulu jalan tol. Jalan tol itu dibangun kan. Kalau kita mau lewat situ, itu kita bayar guys, bukan gratis. Tapi beban bunga utangnya itu diambil dari kita, dari pajak, dari pengurangan subsidi, kayak gitu. Bisa pahami ya di sini ya. Kayak gitu ya jalan tol. Nah, oke lah jalan tol. WOS ya yang utangnya gede itu yang zaman dulu. IKN. Emang kalian nikmati IKN? Jalan tol pun nggak semua orang nikmati. Bahkan saya nih ya, paling sebulan sekali, ya kan? Itu aja kalau lewat harus bayar, guys, bukan gratis. Oke, terus yang baru MBG. MBG mungkin sebagiannya nikmati lah. Sebagiannya walaupun sebagiannya kebuang, sebagiannya menguap kayak gitu, tapi masih dinikmati oleh anak. Tapi yang aneh itu koperasi. Koperasi Desa Merah Putih dibangun pakai uang negara, APBN mungkin juga dari utang kayak gitu ya. Terus kalau kita mau masuk ke situ kita harus bayar. Apa bedanya sama Alfamart? Kita masuk ke Alfamart ngambil barang bayar, masuk ke koperasi ngambil barang juga bayar kan? Sama kan? Tapi Alfamart itu gajinya dari mereka. Beda lagi dengan koperasi. Kalau koperasi udah kita masuk bayar, gaji pegawainya dari utang atau dari APBN atau dari pajak kita. Aneh nggak? Aneh. Kalau koperasi ini sih aneh. Kalau MBK masih oke lah. Dia diadain dikasih gitu ya. Kalau koperasi tuh aneh. Gajinya tuh ditanggung pajak, ditanggung APBN, itu aneh. Kita padahal kita ke situ harus bayar. Kayak gitu guys ya, itulah alasan kenapa ya. Ya sebagian masyarakat tuh nggak suka sama dengan program-program yang naik utang besar kayak gitu atau butuh boros anggaran gitu guys. Nah, gimana menurut